Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriana Galurismawati, mahasiswi aktif Angkatan 2020, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 202012411010 kelas kecil E. Di sini saya akan mereview atau meresensi novel yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ini memiliki genre roman yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka Yogyakarta pada tahun 2005. Novel Laskar Pelangi ini memiliki jumlah halaman 529 halaman dengan nomor ISBN 97930627997. Selanjutnya saya akan menjelaskan biografi Andrea Hirata. Nama lengkapnya adalah Andrea Hirata Seman Said Harun, lahir di Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 24 Oktober 1967. Perasaan bangga dan bahagia dirasakan Andrea tatkala Laskar Pelangi diangkat menjadi film layar lebar oleh Mira Lesmana dan Riri Riza. Menjadi seorang penulis novel terkenal mungkin tak pernah ada dalam pikiran Andrea Hirata sejak masih kanak-kanak. Berjuang untuk meraih pendidikan tinggi saja dirasa sulit kala itu. Namun, seiring dengan perjuangan dan kerja keras tanpa henti, Andrea mampu meraih sukses sebagai penulis memuar kisah masa kecilnya yang penuh dengan keprihatinan. Dari novel Laskar Pelangi kemudian muncullah trilogi novel yakni Sang Pemimpi, Edensor, dan Mariamah Karpov. Pada tahun 2005 hingga tahun 2019, Andrea Hirata sudah menghasilkan 11 novel. Dari karyanya tersebut, Andrea banyak penghargaan sebagai seorang novelis. Latar belakang penulisan novel Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Laskar Pelangi merupakan buku pertama dari tetralogi Laskar Pelangi. Buku berikutnya adalah Sang Pemimpi, Edensor, dan Mariamah Karpov. Naskah Laskar Pelangi telah diadaptasi menjadi sebuah film berjudul sama dengan bukunya. Film Laskar Pelangi akan diproduksi oleh Miles Film dan Mizan Production dan digarap oleh sutradara Riri Riza. Laskar Pelangi adalah karya pertama dari Andrea Hirata. Buku ini segera menjadi bestseller yang kini kita ketahui sebagai buku sastra Indonesia terlaris sepanjang sejarah. Sinopsis novel Laskar Pelangi. Cerita ini terjadi di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumatera Selatan jikalau tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Mereka ialah Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akiyong, Trapani, Borek, Syahdan, Kucai, dan Harun. Ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi tepat ketika Pak Harfan, sang kepala sekolah hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Mulai dari sanalah dimulai cerita mereka. Mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harfan, perkenalan mereka yang luar biasa, di mana Akiyong yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan namanya oleh guru mereka Bu Muslimah, kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek,
pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai, kejadian ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumahnya ke sekolah. Mereka, Laskar Pelangi, nama yang diberikan Bu Muslimah akan kesenangan mereka terhadap pelangi. Namun sempat mengharukan nama sekolah dengan berbagai cara. Misalnya pembalasan dendam Mahar yang selalu dipojokkan kawan-kawannya karena kesenangannya pada okultisme yang membuahkan kemenangan manis pada Karnaval 17 Agustus dan kejeniusan luar biasa Lintang yang menantang dan mengalahkan Drs Zulfikar, guru sekolah kaya PN yang berijazah dan terkenal, dan memenangkan lomba cerdas cermat. Laskar Pelangi mengarungi hari-hari menyenangkan, tertawa dan menangis bersama. Kisah 10 kawan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa Einstein cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan, dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian di mana Ikal yang berjuang di luar Pulau Belitung kembali ke kampungnya. Kisah indah ini diringkas dengan kocak dan mengharukan oleh Andrea Hirata. Kita bahkan bisa merasakan semangat masa kecil anggota 10 Laskar Pelangi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa unsur intrinsik, yaitu satu tema. Tema utama dalam novel Laskar Pelangi ini adalah pendidikan. Namun uniknya, tema pendidikan ini diselingi oleh kisah persahabatan yang erat antara anak-anak Laskar Pelangi. Tema pendidikan ini sendiri dipadukan dengan tema ekonomi. Namun, tema pendidikanlah yang paling menonjol pada novel ini. Yang selanjutnya yaitu amanat. Amanat yang terkandung pada novel Laskar Pelangi ini adalah 1. Jangan mudah menyerah oleh keadaan, jangan putus asa. 2. Jauhilah sifat-sifat yang memicu pesimis. 3. Sebagai guru, sebaiknya ikhlas mengajar dan berdedikasi tinggi terhadap pendidikan. Selanjutnya yaitu isi resensi novel Laskar Pelangi. Kelebihan pada novel Laskar Pelangi ini menceritakan tentang persahabatan dan setia kawan yang erat, dan juga menceritakan pentingnya pendidikan yang begitu mendalam, serta kisahnya yang mengharukan. Novel ini mengangkat tema pendidikan sehingga cocok untuk dibaca oleh berbagai kalangan, apalagi generasi muda seperti sekarang ini. Kelemahan pada novel Laskar Pelangi ini banyak menggunakan istilah-istilah yang jarang digunakan, sehingga pembaca merasa kesulitan memahami apa yang hendak disampaikan penulis. Adapun glosarium berisi pengertian dari kata-kata sulit yang digunakan, tetapi glosarium diletakkan di bagian belakang novel, sehingga pengalaman membaca novel dianggap tidak praktis. Kesimpulan dari novel yang berjudul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata ini merupakan bacaan yang menarik bagi semua usia, baik tua maupun muda. Melalui novel ini, penulis menitik beratkan inti cerita pada arti sebuah kehidupan yang tidak bergantung apapun. Dalam novel ini juga menceritakan pentingnya pendidikan. Isi yang diangkat pada novel tersebut juga mengandung banyak pesan untuk banyak orang. Rekomendasi atau saran. Novel Laskar Pelangi ini sangat direkomendasikan untuk berbagai kalangan, khususnya para generasi muda. Cerita tentang pendidikan dan persahabatan terdapat pada buku ini, tidak memandang mereka politikus, presiden, maupun mahasiswa dan rakyat. Siapapun yang bisa membaca, hendaklah membaca karya ini, karena karya yang menghibur itu banyak. Namun, menurut saya, penggunaan nama-nama ilmiah dikurangi, agar para pembaca nyaman dalam membaca dan memahami maknanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada resensi atau review novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.